Halo para pejuang beasiswa, motivation letter merupakan salah satu dokumen utama studi yang sangat penting untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah ke luar negeri. Kita ketemu lagi di serial video Road to PhD yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyusun rencana penelitian sebagai salah satu dokumen penting lainnya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menyusun yang disebut motivation letter atau surat motivasi. Apa saja komponennya dan berapa panjang halaman idealnya? Mari kita mulai bahas dengan poin-poin yang sudah saya tulis di bagian sebelah kiri ini. Saya akan ke poin paling bawah terlebih dahulu supaya teman-teman langsung mendapat gambarannya. Surat motivasi tidak perlu ditulis panjang-panjang, maksimal itu 1 halaman. Nah, 1 halaman itu isinya apa saja teman-teman? Isinya kurang lebih ada 5 hal di atasnya ini. Dan ini sudah saya urutkan berdasarkan bagaimana biasanya motivation letter itu ditulis. Jadi, komponen yang pertama atau gampangannya bisa saja teman-teman bisa membayangkan Anda akan menulis motivation letter dalam 5 paragraf yang tidak lebih dari 1 halaman. Di setiap paragraf itu isinya 5 hal ini. Paragraf yang pertama, jelaskan alasan pemilihan topik penelitian. Kenapa ini yang ditonjolkan, ditaruh yang paling atas? Karena ingat, teman-teman, ini khususnya berlaku bagi yang ingin studi S3 ke luar negeri. S3 Anda di luar negeri itu pada umumnya berbasis penelitian. Sehingga sebelum berangkat sudah harus menyusun proposal penelitian. Oleh karena itu, dalam motivation letter juga yang harus ditegaskan pertama, poin pertama yang harus dimunculkan adalah alasan Anda memilih topik penelitian yang sudah Anda tulis sebelumnya dalam research proposal. Tuh, cukup jelas ya teman-teman. Diberikan alasannya. Ini sebetulnya bisa diambil dari latar belakang proposal penelitian yang teman-teman tulis. Paragraf yang kedua, ingat tadi sudah saya singgung di riset proposal di bagian video yang menjelaskan cara menulis riset proposal. Penting untuk menunjukkan manfaat penelitian bukan hanya secara teoretis, tapi juga secara praktis bagi masyarakat. Makanya untuk menegaskan bahwasanya penelitian Anda itu penting dan pemberi beasiswa itu menjadi tertarik untuk mendanai penelitian Anda, mendanai studi Anda, maka jelaskan manfaat penelitian bukan hanya untuk pengembangan teori, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas. Nah, akan lebih bagus jika penjelasannya untuk masyarakat ini bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat di negara tujuan.
Misalkan negara tujuannya Australia, bagaimana manfaatnya untuk Indonesia dan bagaimana manfaatnya untuk Australia. Ini akan sangat disenangi oleh pemberi beasiswa, apalagi beasiswa yang spesifik untuk negara tertentu. Misalkan kasusnya Australia, panitia beasiswa Australia Awards pasti akan sangat senang melihat penjelasan seperti ini, maksudnya penjelasan manfaat bagi masyarakat Australia juga di motivation letter Anda. Paragraf yang ketiga, jelaskan pengalaman yang dimiliki terkait dengan topik penelitian. Ini juga sangat penting untuk menunjukkan bahwasanya Anda bukan seorang newbie, bukan orang yang baru dalam topik penelitian itu. Berbagai pengalaman-pengalaman terkait selama bisa mendukung topik penelitian Anda, cantumkan dalam motivation letter. Contoh dalam kasus saya, meskipun pengalamannya bukan terkait dengan penelitian, ini malah terkait dengan administrasi, tapi selama 2 tahun saya bekerja di UNJ, di situ saya banyak mengurusi administrasi tentang sertifikasi guru, pendidikan profesi guru, pengembangan profesionalisme guru. Maka saya sebutkan bahwasanya saya punya pengalaman nih sesuai dengan topik penelitian saya, yaitu tentang pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru untuk menggunakan teknologi. Saya bilang, saya punya pengalaman mengelola program-program yang berkaitan dengan guru, dan itu sangat bermanfaat untuk penelitian yang akan saya lakukan. Itu. Selanjutnya, teman-teman, jadi motivation letter itu bukan berarti hanya menunjukkan motivasi diri Anda sendiri yang berkaitan dengan pribadi, enggak. Tapi juga di sini jelaskan alasan memilih kampus dan negara tujuan. Jadi motivasinya itu bisa motivasi dari dalam, juga motivasi dari luar. Jelaskan mengapa Anda memilih kampus dan negara yang Anda tuju. Dan juga tolong bagian ini, bagian mengapa memilih kampus dan negara tujuan ini, Anda sampaikan dengan alasan yang logis. Bukan hanya sekedar bilang kampusnya bagus, ranking sekian. Itu terlalu sudah terlalu umum alasan seperti itu. Misalkan Anda bisa menyampaikan topik penelitian saya ini sangat spesifik pada topik penelitian si dosen atau sebuah institusi di kampus Anda, misalkan begitu. Atau negara tujuan bukan hanya bilang, oh negaranya negara maju, enggak. Anda mungkin bisa bilang bahwasanya negara ini terkenal dengan pengembangan penelitian di bagian solar cell misalkan, atau di bagian tentang green environment. Jadi alasan-alasannya juga harus disampaikan secara akademis. Paragraf terakhir, paragraf yang kelima, selain tadi manfaat untuk masyarakat, jelaskan juga manfaat studi untuk karir pribadi dan kemajuan bangsa ke depan. Kalau tadi fokusnya ke topik penelitian, nah sekarang jelaskan juga ini penjelasannya, apa manfaat studi atau manfaat misalkan teman-teman sudah punya gelar PhD untuk karir Anda ke depan. Dan apa yang bisa dikontribusikan dari gelar PhD Anda itu untuk kemajuan bangsa ke depan. Ini sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan manfaat penelitian ke depannya, misalkan dalam studi PhD nanti Anda akan menemukan model A dan model ini bisa dipakai di Indonesia atau di negara tempat studi untuk hal tertentu, misalkan begitu. Atau dengan mendapatkan gelar PhD, saya bisa dengan
bisa lebih percaya diri untuk mengajar, untuk melakukan penelitian, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, sekedar mengulas 5 hal yang sebaiknya Anda cantumkan dalam motivation letter, bukan hanya motivasi maunya teman-teman sendiri, tapi ternyata ada 5 hal krusial yang sebaiknya ada. Yang pertama, alasan pemilihan topik penelitian. Kedua, manfaat penelitian bagi masyarakat. Tiga, jelaskan pengalaman yang dimiliki terkait dengan topik penelitian. Keempat, alasan memilih kampus dan negara tujuan. Dan yang terakhir, manfaat studi untuk karir pribadi dan kemajuan bangsa ke depan. Sebelum mengakhiri video, saya ingin menekankan kembali, tolong motivation letter ditulis dengan bahasa Inggris akademik yang baik. Saya punya pengalaman, motivation letter saya itu sampai dikoreksi sama profesor yang saya kirimin email. Beruntung profesor itu baik, dan memang profesor yang saya temui saat conference di Bali waktu itu. Dia bilang, dia mengoreksi satu paragraf, kemudian bilang bahasa Inggrismu masih perlu diperbaiki. Nah, untung bilangnya juga tentu dengan sangat sopan, tidak menjelek-menjelekkan. Jadi karena ini untuk keperluan akademik, tolong gunakan bahasa Inggris akademik yang baik dan benar. Sekiranya teman-teman belum terlalu percaya diri dan yakin dengan bahasa Inggris akademik diri sendiri, sekali lagi saya mengulang dari penekanan saya di video tentang menyusun riset proposal, Anda sah, halal, boleh meminta tolong orang lain untuk memperbaiki bahasa Inggris akademiknya. Dengan catatan, Anda sudah punya draftnya dulu ya. Jangan kemudian menyuruh orang lain untuk membuatkan motivation letter untuk diri Anda. Tidak. Anda yang lebih tahu tentang diri Anda yang lebih tahu topik penelitian, manfaatnya apa, pengalaman diri Anda sendiri, makanya Anda perlu membuat draftnya, ditulis dengan bahasa Inggris sebisanya, semaksimal mungkin, baru minta tolong ke orang yang lebih berpengalaman dengan bahasa Inggris akademik. Demikian teman-teman. Semoga strategi menulis motivation letter ini dapat diimplementasikan untuk memperbaiki motivation letter yang sekarang sudah Anda draft mungkin, atau misalkan belum sama sekali menulis, Anda bisa memulai dari poin yang pertama hingga poin yang kelima. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di serial video Road to PhD bagian yang lainnya.